Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Uul. Apa kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah Bu Uul baik. Bu Uul sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Evi. Sepertinya ada yang ingin Ibu sampaikan. Iya Bu, saya itu sebenarnya sedang bingung Bu. Bingung kenapa nih Bu Evi? Eh, saya tuh bingung dalam waktu yang bersamaan saya mengikuti dua program pendidikan Bu, Hmm? yaitu pendidikan Oh, guru di dua ya. penggerak sama PPG Hmm? Bu, pendidikan profesi guru. Jadinya saya bingung Bu. Oh, ada. Oh, Bu Evi bingung ya karena ada dua program yang harus Bu Evi ikuti. Nah, kira-kira nih Bu Evi nanti setelah pembicaraan ini ada tujuan yang ingin Ibu capai itu seperti apa? Sebenarnya, tujuan yang saya ingin capai itu, saya ingin mencari solusi dari, kebingungan saya, dengan mengikuti, program pendidikan yang 2 ini secara bersamaan itu, solusinya itu bagaimana, seperti itu. Oh, begitu. Jadi tujuannya Bu Evi dalam pembicaraan ini ingin mencari solusi mengenai dua program yang dilaksanakan secara bersama, yaitu program pendidikan guru penggerak dan program profesi guru ya, Bu Evi. Iya, betul sekali Bu Uul. Apa yang ingin Bu Evi capai secara spesifik dari masing-masing program-program tersebut? Yang ingin saya capai ya Bu ya, secara spesifik yaitu dari yang pertama ya Bu, dari Mm-mm. pendidikan guru penggerak yaitu saya Iya. itu ingin menjadi pemimpin pembelajaran Ibu. Sehingga Oh, gitu. nanti pemimpin pembelajaran yang lebih efektif di kelas saya Ibu. Iya, Karena iya, dengan iya. melalui pendidikan guru penggerak ini, saya itu punya harapan, Mm-mm. Bu, dapat Oh, mengembangkan kemampuan saya dalam iya. merancang Mm. pembelajaran yang berpusat pada anak, Bu, berpusat pada siswa. Oh, gitu. Iya, iya, Dengan iya, iya. menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga anak itu Mm-mm. belajarnya lebih merasa eh, menjadi dirinya sendiri Bu, merasa tidak Hmm, terkekang apa gimana Bu. Jadinya kalau senang kan jadi iya. nanti pembelajaran juga lebih bermakna, Oh, lebih iya mudah diterima betul. siswa. Kalau senang, menyenangkan, jadi anak-anak yang diterima itu bisa masuk ya Bu Evi ya. Iya betul sekali. Tadi untuk Eh, guru penggerak ya. iya. Kalau kemudian untuk program pendidikan profesi gurunya bagaimana Bu Evi? Dari pendidikan profesi gurunya ya Bu ya, dengan Hmm, mengikuti ini kan saya yang pertama itu ingin memenuhi persyaratan ya Bu ya. Sekarang kan iya. memenuhi persyaratan sertifikasi guru. Sekarang kan guru Oh harus gitu. mempunyai sertifikat pendidik ya Bu ya, seperti itu ya Bu ya. Heeh. Betul. Selain itu saya juga ingin selain pengen punya sertifikat pendidik, saya juga ingin memperdalam ilmunya yang ada di pendidikan itu tersebut Bu. Sehingga teori pembelajarannya yang ada dalam pendidikannya Mhm, itu dapat mhm. saya memperluas wawasan saya Bu, dengan Oh gitu. pembelajaran yang lebih relevan sesuai dengan Mhm. perkembangan zaman siswa Bu, ya kan zaman Oh abad gitu. 21 ya Bu ya. Oh iya iya ya. Berarti tadi Bu Evi spesifikasinya dalam pendidikan profesi guru itu agar Bu Evi bisa menguasai atau memahami tentang teori-teori pembelajaran yang relevan dengan perkembangan siswa pada abad 21 ini ya Bu Evi ya. Apa Iya betul digital ya Bu? sekali Bu, nggih Bu, Serba Bu, betul Oke, sekali. tadi Ibu sudah menerangkan spesifikasi dua program tadi antara guru penggerak dengan profesi guru ya. Menurut Bu Evi, apa yang memotivasi Bu Evi sehingga Bu Evi mengikuti kedua program tersebut? Yang memotivasi saya ya Bu ya dari Mhm. pendidikan guru penggerak sama pendidikan profesi guru. Iya. Yang pertama itu motivasinya itu peningkatan profesionalisme ya Bu ya. Heeh. Dari peningkatan profesionalisme, keinginan saya ingin menjadi guru yang lebih baik lagi Bu. Eh, Oh iya iya. eh, saya ingin merasa dari kedua program ini dapat memberikan Mhm. pengetahuan dan keterampilan yang lebih Iya. luas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya, Bu.
Oh, Terus bagus dari ya. yang kedua dari peningkatan profesionalisme, karir Mhm. yang lebih menjanjikan, Bu. Ya, Oh, gitu. ya kan karena Karirnya ada menjanjikan sertifikasi, ya. sertifikat guru, dan Oh, kompetensi yang diperoleh iya. dari program ini juga membuka peluang yang lebih baik, untuk ke depannya, Bu. Oh, begitu. Kemudian selain Heeh. dari peningkatan profesionalisme, saya juga Iya. ingin, perkembangan pribadi, Bu. Perkembangan pribadi Mhm. saya yaitu dari tantangan Iya, seperti diri apa itu? heeh, Mhm. dari tantangan diri, Bu. Saya itu, Iya. menyukai tantangan. Saya ingin membuktikan pada Mhm. diri sendiri bahwa saya itu mampu Iya. mengelola beban kerja yang berat. Oh, Selain gitu. tantangan juga pengembangan diri, saya itu merasa, Mhm. dari mengikuti kedua program ini akan membantu tumbuh, Mhm. pribadi saya menjadi pribadi yang intelektual. Iya. Ya, Iya. motivasi selanjutnya itu kontribusi dan Iya. pendidikan. Saya itu mempunyai Mhm. keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi siswa dan, Iya. melakukan perubahan dari sistem pendidikan. Ingin menjadi bagian Mhm. perubahan dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Iya. Indonesia, jauh lebih baik, seperti itu, Ibu. Oh, ya. Jadi Bu Evi termotivasi yang pertama untuk meningkatkan profesionalisme, kemudian, karir yang lebih menjanjikan ya Bu Evi ya. Iya, betul. Peningkatan profesionalisme itu karena karir yang lebih menjanjikan, karena keinginan untuk menjadi guru yang lebih baik ya. Kemudian ada lagi motivasi tentang perkembangan pribadi di mana Bu Evi ada tantangan sendiri, kemudian ada pengembangan diri di situ. Kemudian motivasi yang lainnya adalah kontribusi pada pendidikan. Bu Evi ingin memberikan yang terbaik buat Bu Evi dan ingin merubah sistem pendidikan di Indonesia. Seperti itu ya Bu Evi ya. Betul, Bu. Lalu Bu Evi ada motivasinya berarti Bu Evi menemukan peluang ya. Ada peluangnya apa yang bisa yang sudah dimiliki Bu Evi ini untuk menjalani 2 program sekaligus. Saya itu, dari menjalankan kedua program ini, saya itu memiliki Mhm. kesempatan untuk mengembangkan diri, Bu, secara Oh, iya iya. komprehensif heeh. Mhm. Terus, jaringan saya juga lebih luas, Bu, karena kan Oh, saya gitu. nanti, dapat berinteraksi dengan berbagai kalangan, Bu, baik peserta Mhm. JKP, mahasiswa Mhm. peserta JKP Mhm. maupun pengajar praktek, seperti itu. PP Oh, juga iya, gitu. Bu, Iya iya motivasi iya. yang tinggi, Bu, dengan mengikuti keduanya saya akan, Mhm. merasa memiliki kepuasan yang besar untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, Bu. Iya, Terus, betul. yang selanjutnya itu adaptasi terhadap perubahan, Bu. Kemampuan untuk Mhm. mengelola waktu, Bu, menjadi sangat Iya. penting dalam situasi ini, Bu. Mhm. Iya, tadi berarti peluang-peluangnya ada pengembangan diri yang komprehensif, kemudian jaringan yang lebih luas, kemudian motivasi yang tinggi, kemudian adaptasi terhadap perubahan. Nah, tadi kan ada peluang. Tentunya selain peluang pasti ada tantangan ya, Bu ya. Betul Tantangan sekali. apa yang mungkin Ibu Evi hadapi selama Ibu Evi mengikuti 2 program ya ini bersama-sama seperti itu, Bu Itu Evi? pertama itu tantangannya beban kerja juga semakin berat ya, Bu, karena kan 2 program Mhm. sekaligus. Jadi kan, Iya tidak iya semudah iya, mengembalikan betul. telapak tangan ya, Bu, ya. Terus konflik Iya. jadwal, Bu, nanti kan jadwalnya kan berbenturan, Bu, tuh. Nanti kan, eee, Mhm. jadwalnya kan nanti saya harus belajar ini, belajar itu kan ya. Nanti kan jadwalnya, Oh, banyak iya modul yang iya harus iya. diselesaikan sih, Bu, sesuai Mhm, dengan betul. deadline-nya. Terus nanti Iya. saya itu merasa stres dan kelelahan, Bu. Oh, gitu. Mhm. Sampai Kurangnya waktu sampai untuk sakit Bu keluarga juga Evi? ya, Bu. Oh, iya. Mhm. Kurangnya waktu untuk keluarga. Bu Evi sudah berkeluarga? Sudah, Bu. Oh, anaknya berapa nih Bu Evi ini? 2, Ibu. Oh, 2. Iya, itu. Tadi, tentang apa, Maaf, Ibu. tantangan ya, nggak apa-apa Bu Evi. Bu Evi lagi kurang sehat mungkin ya. Ibu. Tantangan yang mungkin dihadapi Bu Evi itu tadi satu beban kerjanya yang berat, kemudian ada konflik jadwal ya berbenturan ya antara pendidikan guru penggerak dengan pendidikan profesi guru, Betul, kemudian Ibu. ada stres yang berlebihan sehingga kayaknya Bu Evi kelelahan ya, jadinya mungkin bisa batuk-batuk seperti itu ya. Kemudian adanya kurangnya waktu untuk keluarga ini
di hati kita sendiri itu kayaknya merasa bagaimana gitu ya Bu Evi ya, itu adalah beberapa tantangan ya yang Bu Evi hadapi. Nah sekarang kalau melihat tantangan-tantangan tadi, sekarang Bu Evi ada di posisi kira-kira antara 1 sampai 10, idealnya itu kan 10 ya Bu Evi ya. Kira-kira Bu Evi sekarang adanya di posisi berapa? Sekarang saya sedang di posisi 5 Bu, makanya saya itu merasa bingung Bu. Oh gitu ya, posisi 5 berarti belum baik ya Bu Evi ya, masih rendah Betul ya. Bu, nggih Bu. Nah iya kalau masih rendah Bu Evi mau meningkatkan lagi atau bagaimana? Saya akan berusaha mencoba meningkatkan lagi Ibu. Oh iya bagus, kalau Ibu Evi ingin mencoba meningkatkan lagi itu adalah berarti wajar Bu Evi ingin lebih baik lagi. Nah Bu Evi kira-kira yang menyebabkan Ibu ini berada di posisi 5 itu kan karena bingung dan cemas ya Betul menjalani sekali. 2 program itu, kira-kira yang membuat Ibu itu cemas dan bingung itu apa Bu Evi? Saya itu Bu, membuat saya cemas itu karena saya memiliki rasa takut Bu, nanti tidak Oh, bisa maksimal, mengikuti 2 program sekaligus Bu, yaitu baik CGP maupun gitu. PPG Bu. Mhm. Jadi takut ya Bu ya, tidak bisa mengikuti kedua-duanya dengan baik, seperti itu ya Iya, Bu seperti Evi itu ya? nggih, betul Buul. Ya, seperti ini Bu Evi, perasaannya Bu Evi, karena Bu Evi itu tidak mudah sih sebenarnya mengikuti 2 program yang sekaligus berbenturan, kadang jadwal bisa berbenturan seperti itu. Jadi memang saya ngerti perasaannya Bu Evi. Nah Bu Evi, kira-kira yang menyebabkan Ibu cemas itu, bingung itu seperti apa? Yang membuat Ibu Saya cemas? itu takut tidak bisa membagi waktu Bu dengan baik. Oh, waktu Heeh, antara iya. apa Bu? Antara saya dalam pekerjaan, terus dengan pendidikannya di sini Bu, pendidikan guru Gitu. penggerak dan pendidikan profesi guru, terus membagi Oh waktu dengan gitu, keluarga iya. saya. Karena kan materi Mhm, yang harus saya pelajari itu mhm, sangat banyak Bu. Jadi saya mhm. itu takut Oh ketinggalan gitu. dari salah satu program yang sedang saya laksanakan ini Bu. Mhm, begitu. Jadi Bu Evi merasa takut, tidak bisa mengikuti program dengan baik ya Bu Evi ya. Betul Bu sekali. Evi bisa iya, Bu Evi mungkin dari ketakutan ini, kira-kira Bu Evi bisa untuk mengatasi ketakutan ini ya, untuk mengatasi kecemasan ini kan pasti ada solusi ya. Kira-kira Bu Evi bisa menemukan solusi yang bisa Ibu temukan, agar, kecemasan itu bisa berkurang ataupun hilang, seperti itu? Saya itu Bu, punya teman ya Bu ya, teman baik dari Mhm, CGP maupun dari, pendidikan profesi guru yang bisa saya ajak mhm. untuk diskusi. Tapi menurut saya juga masih belum cukup ya Bu ya. Mhm, Kayaknya saya juga harus, bisa, me-manage waktu atau mengatur waktu yang baik ke karena depannya belum agar, semua materi yang oh ada gitu, yang, dapat terselesaikan semua tepat pada waktunya Ibu. Terus selain itu juga mmm, support system, Bu, dukungan dari keluarga, terutama dari suami dan anak ya, Bu, ya. oh, Iya, iya, itu suami saya dan butuhkan anaknya mendukung sekali. atau tidak Bu Evi? Mendukung, Ibu, mendukung sekali. Mendukung, oh ya alhamdulillah, mhm, mendukung ya suaminya tadi ya, Betul sekali, nah Bu Uul. dukungan yang diberikan suami dan anaknya Bu Evi itu seperti apa? Dari suami itu membagi tugas rumah ya, Bu, ya. Iya, Mmm, biasanya kan, sebelum saya mengikuti ini biasanya tugas rumah, kebanyakan saya, sekarang suami juga ambil iya alih, Bu. Terus kan, iya, memberikan dukungan emosional bila saya sedang, mendengarkan keluhan saya, jadinya kan saya nanti, mhm, emosionalnya juga stabil, Bu. Terus komunikasi yang iya, baik, di sela-sela waktu mhm, kita, melakukan perbincangan kayak gitu dengan suami, Bu. Terus iya. membantu, kalau saya butuh apa-apa, suami itu ikut juga mencarikan, kayak gitu, Bu. Sumber Gitu dayanya ya, itu dukungan dicarikan. dari suami ya, Iya berbagi tugas, kemudian iya ada yang waktu yang tenang, memberikan waktu
ruang ya, kemudian ada ruang emosional, ada komunikasi yang baik dari suami, Iya. kemudian mencarikan sumber daya lain dari suami. Kalau dari anak bagaimana Bu dukungannya? Dukungan dari anak, saya, kasih pengertian pada anakku bahwa ibu sekarang itu sedang sibuk mengikuti pendidikan ya. Jadi Mhm, ibu membutuhkan mhm, ketenangan, dikasih pengertian seperti itu, Bu. Apalagi anak yang sekarang yang pertama udah mhm. gede ya, Bu, ya. Kalau anak yang kecil nanti, biasanya Iya iya. pengertian kakaknya dulu nanti Mhm, lebih ke kakaknya aja dulu, nanti biasanya kecil ikut-ikutan seperti itu, Bu. Terus menunjukkan iya pengertian, Bu, ketika betul. saya, sedang tidak dapat menemani mereka bermain. Nanti kan saya kasih pengertian, Mhm, oh ibu sedang sibuk, jadi nanti ibu mhm. tidak bisa menemani waktu bermain seperti biasanya sebelum mengikuti pendidikan. Terus juga Oh memberikan iya. semangat anak juga Bu pada saya, itu juga Mhm. sangat penting juga Bu. Oh iya. Jadi bisa ya jadinya akhirnya, sekarang yang dirasakan Bu Evi bagaimana? Setelah Kayaknya tadi Bu saya Evi sangat cerita terinspirasi ya Bu dukungan. ya. Ternyata Oh ide iya. dari permasalahannya saya itu bisa keluar dari saya atau dari ide itu dari tim dikeluarkan dari diri saya sendiri ya Bu ya. Nanti Oh tinggal saya iya iya, betul bagaimana betul mau betul. melaksanakannya ya Bu. Iya. Nah, tadi Bu Evi akan, melaksanakannya dengan Ya, pengerjaannya, tentang PGP dan PPG itu, ada dukungan dari keluarga, kemudian ada pembagian waktunya ya Bu Evi ya? betul sekali Bu. Terus Bu Evi, kira-kira nih Bu Evi nih, untuk mengatur waktu itu konkretnya seperti apa Bu Evi? Saya nanti akan membuat jadwal Ibu dengan lebih terstruktur Bu. Bisa membagi Hmm, waktu belajar menjadi ya, sesi-sesi kecil Bu setiap harinya Bu. Bisa juga ya, menghubungkan kedua kegiatan belajar dari kedua program itu Bu. oh iya. Nah, Bu Evi idenya bagus sekali. Saya nanti Bu Evi silakan coba buat jadwalnya lebih detail ya. Kemudian bagaimana Bu Evi akan mengatur keberhasilan dalam mengatur waktu dan mengikuti kedua program ini? Saya akan membuat catatan harian Ibu tentang aktivitas belajar saya. Selain Mm-mm. itu, saya juga akan meminta masukan dari teman-teman CGP lain atau dari mentor, dari PP baik dari Oh, PP iya. maupun dari fasilitator. Seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Bu Evi sudah sekarang kayaknya rasa bingungnya sudah teratasi atau belum Bu Evi? Alhamdulillah Bu, sudah Sudah ya Bu Evi? sudah baik Bu, sudah Hmm, enak rasanya Bu. Makin yakin Bu untuk ya, menjalankan dua program ya, ya. sekaligus Bu, karena sudah dapat solusinya dari kecemasan Hmm, saya. Support support keluarga juga dari suami, hmm, dari anak juga saya dapatkan. Mudah-mudahan prosesnya juga berjalan dengan lancar Ibu ya. Saya tetap semangat menjalankan dua iya, program iya. tersebut secara bersamaan. Iya, saya doakan agar Ibu Evi dapat menjalankan dua program pendidikan dengan baik ya, lancar dan Ibu Evi semoga lulus dalam kedua pendidikan itu dengan nilai yang baik pula. Nanti kita bisa ketemu lagi setelah Ibu Evi menjalankan solusi-solusi yang tadi Bu Evi paparkan. Eh, seperti itu ya Bu Evi. Terima kasih Bu Evi. Ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Enggak ada lagi Bu. Nanti kalau saya juga masih bingung, nanti saya bisa kan minta bimbingan dari Ibu lagi. Kita ngobrol-ngobrol seperti ini lagi. Oh iya, oke siap Ibu Evi, siap kapan saja Terima kasih saya ya Ibu terbuka. ya. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ul. Alhamdulillah baik, Bu Evi. Bu Evi gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik juga. Saya lihat kayaknya ada aura-aura yang tidak biasa nih, yang saya lihat dari wajah Bu Ul. Kayaknya gimana gitu. Iya nih Bu Evi, saya lagi bingung nih Bu Evi. Saya lagi resah, nggak tahu ya gimana ya Bu Evi ya. Kayaknya susah ngomongnya. Wah, wah rasanya susah diungkapkan ya Bu dengan Iya, kata-kata. betul. As, coba Bu Ul. Buang, buang ya Bu. Sekali lagi tarik nafas lagi.
tahan sebentar, buang nafas. Gimana Bu? Agak membaik Bu Ul? Lumayan Bu, lumayan sudah membaik dari yang tadinya agak bingung sekarang sedikit-sedikit lah Bu lah, udah lumayan. Oh lumayan ya, kira-kira naik berapa tingkat nih perasaan Bu Ul saat ini? Mungkin 2 tingkat ya Bu. Oh hanya dua tingkat Bu Ul. Iya, Saya rasa saya itu belum maksimal ya Bu Ul. iya betul Bu. Apakah akan ditingkatkan lagi atau hanya berada di posisi ini Bu Ul? Ya tentunya saya ingin meningkatkan lagi dong Bu, biar posisi saya itu kalau misalkan skala tuh 1 sampai 10 ya saya pengennya berada di 10 dong Bu. Bagus sekali berarti Bu Ul, dari skala 1 sampai 10 akan berusaha meningkatkan lagi agar lebih maksimal menjadi 10 ya Bu, begitu ya Iya Bu? betul Ibu. Untuk mencapai angka 10 baiknya Bu Ul menceritakan nih penyebab Bu Ul merasa bingung dan resah. Gini Bu nih, sebenarnya gini ya Bu ya, saya kan ngajar di SD ya Bu. Selain ngajar saya punya tugas tambahan nih Bu sebagai bendahara BOS. Tapi akhir-akhir ini saya merasa jenuh Bu karena tidak terasa saya sudah 10 tahun menjadi bendahara BOS dari 2014 ya Bu sampai sekarang 2024. Kemudian selain jenuh karena sudah lama menjadi bendahara BOS, saya juga merasa semakin kesulitan karena sekarang itu aplikasi-aplikasinya ataupun sistemnya itu baru. Kemudian saya harus juga menyusun rencana-rencana yang waktunya itu sangat mepet, kadang-kadang juga banyak tugas yang harus diselesaikan baik bulanan, laporan bulanan secara online maupun secara offline. Jadi selain itu juga saya merasa kebingungan karena selain menjadi bendahara BOS yang notabene-nya itu kerjaannya banyak ya Bu, saya juga mengikuti program pendidikan guru penggerak Bu. Jadinya di mana program tersebut juga ada tugas-tugas yang harus saya selesaikan. Jadinya itu yang membuat saya merasa bingung Bu. Seperti itu. Oh, jadi Bu itu bingung itu dan jenuh itu karena dalam menjadi bendahara BOS itu sudah lama sekali ya Bu ya 10 tahun ya Iya, Bu ya iya betul jalankan Bu. tugasnya ya Bu ya, bendahara BOS ya. Mm-mm. Jadi nanti semakin ke sini juga tugasnya semakin sulit ya Bu ya. Iya Di samping betul. itu juga Bu merasa program pendidikan guru penggerak itu karena mengikuti juga pendidikan guru penggerak jadi semakin berat juga ya Bu Ul Iya ya. betul Begitu Bu. Ibu. Betul Ibu. Oh. Terima kasih Bu Ul sudah menceritakan penyebab kebingungan Ibu. Lalu apa yang ingin Ibu capai nih dalam sesi kita berbicara seperti ngobrol-ngobrol kayak gini yang ingin Ibu capai? Iya Bu, yang ingin saya capai pada sesi ini sebenarnya saya ingin bisa menemukan solusi untuk mengatasi rasa jenuh saya sebagai bendahara BOS. Mungkin karena jenuhnya ya karena memang terlalu lama seperti yang saya tadi katakan ya Bu ya. Pengen penyegaran dulu lah Bu, ibaratnya kalau laptop itu ya di refresh dulu ataupun di restart dulu baru nanti segar lagi bisa berfungsi lagi. Kayak saya seperti itu juga. Jadi saya merasa pengen adanya penyegaran seperti itu Bu, sehingga nanti saya bisa kembali lagi tidak jenuh lagi seperti itu. Kemudian karena memang tugas yang semakin banyak dan semakin sulit itu yang membuat saya merasa kewalahan seperti itu Bu. Jadi tujuan kita hari ini adalah mencari cara ya Bu ya Iya, untuk mengatasi kesulitan dan rasa jenuh yang ada pada diri Bu Uul dalam menjalankan tugas sebagai bendahara BOS yang sudah semakin lama waktunya 10 tahun ya Bu ya. iya Sekarang betul. apa kekuatan yang Bu Uul miliki untuk mencapai tujuannya? Iya,
menurut saya kekuatan yang saya miliki sehingga saya menjadi bendahara BOS, mungkin yang pertama adalah ketelitian ya Bu, karena tugas bendahara BOS itu kan berhubungan langsung dengan angka-angka sehingga harus memiliki ketelitian yang tinggi dan dengan data keuangan yang sangat detail. Nah, karena itulah saya harus memiliki kekuatan seperti ketelitian. Selain ketelitian yang harus saya miliki, kekuatan lainnya adalah tentang integritas Bu. Karena seorang bendahara BOS itu mempunyai atau diberi amanah dari pemerintah untuk mengelola dana negara ya Bu, yang digunakan sesuai dengan aturan atau juknis petunjuk teknis apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, terus tidak ada penyelewengan. Kemudian selain ketelitian dan integritas ada lagi yaitu tanggung jawab Bu. Seorang bendahara BOS mampu bertanggung jawab secara bagaimana transaksi keuangan yang ia laksanakan dengan kepala sekolah, dengan guru dengan pengawas, dia harus bertanggung jawab dengan pengawas, dengan komite sekolah. Seperti itu Bu. Oh, di sini kalau bisa saya simpulkan berarti di sini kekuatan yang dimiliki Bu itu yang pertama ketelitian ya Bu ya. Dalam ketelitian berarti sebagai bendahara BOS itu harus dalam keuangannya juga harus detail ya Bu ya. Terus yang kedua itu dalam memiliki integritas ya Bu ya. Seorang bendahara BOS itu harus harus memegang amanah yang besar ya Bu ya dalam mengelola dana publik ya Bu ya. Yang ketiga itu jawab ya Bu ya, harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana BOS ke pihak-pihak baik kepala sekolah, komite, dinas pendidikan maupun pengawas Ibu. Betul Bu. Sekarang ada lagi Bu, selain yang sudah Bu jelaskan tadi, ada lagi apa tidak? Ada Bu, selain tadi tiga kekuatan tadi, ada kekuatan yang lainnya seperti pengetahuan ya Bu, pengetahuan yang baik tentang regulasi pengelolaan dana BOS ya Bu. Itu kan seorang bendahara BOS harus punya pengetahuan apa yang sesuai dengan petunjuk teknis yang dikehendaki oleh pemerintah. Jadi selain petunjuk teknis juga harus mampu untuk melaksanakan software aplikasi yang sekarang itu kan bermacam-macam aplikasi seperti itu Bu. Kemudian selain tadi adalah pengetahuan yang baik tentang regulasi pengelolaan dana dan tentang software keuangan, kemudian saya juga harus ada kekuatan yaitu komunikasi Bu, karena dengan komunikasi ini untuk menjauhi prasangka-prasangka negatif dari orang lain mengenai penggunaan dana BOS, saya juga harus bisa berkomunikasi yang baik dengan kepala sekolah, dengan guru-guru atau rekan sejawat, dengan komite sekolah atau pihak-pihak luar lainnya. Kemudian kemampuan analisis Bu, seorang bendahara BOS itu harus mampu menganalisis yang baik memahami laporan keuangan, jadi nanti bisa mengidentifikasi ini ada potensi masalah yang harus segera diselesaikan. Kemudian yang terakhir itu kemampuan adaptasi. Pada ini ada kemampuan adaptasi itu kan kalau aplikasi BOS itu kan ada aplikasi ya Bu, setiap beberapa bulan atau beberapa minggu kadang aplikasi itu harus diupdate, diperbarui, kemudian harus di backup sehingga kalau ada masalah pada laptop seseorang bendahara itu bisa tidak hilang datanya, jadi bisa dibuka di laptop yang lainnya. Seperti itu Bu. Oh kayak gitu Bu Ul, berarti selain kekuatan yang tadi sudah disebutkan, Bu Ul juga sebagai bendahara BOS harus memiliki pengetahuan ya Bu ya, betul Bu. Terus betul. Harus bisa memiliki kemampuan komunikasi, harus memiliki kemampuan analisis, kemampuan adaptasi, itu berarti sangat luar biasa ya Bu ya, kekuatan seorang bendahara BOS, betul Bu. Betul Ibu. Kalau saya simak nih dari penjelasan Ibu tadi, kekuatan yang harus dimiliki seorang bendahara itu, bendahara BOS ya Bu, sangatlah penting bagi sekolah. Benar apa tidak Bu?
Betul Bu, sangat penting. Tetapi tidak hanya bendahara bos saja sih Bu, yang penting semua jabatan, semua tugas itu ya penting. Kepala sekolah juga penting, wakil kepala sekolah juga penting, tim pengembangan kurikulum juga penting. Kemudian bahkan penjaga sekolah ya Bu, itu juga penting. Ibaratnya kayak sepeda nih Bu, sepeda kan ada bagian-bagiannya. Tidak hanya rem saja yang merasa itu penting sekali, tapi kalau sepentil yang kecil yang tidak terlihat pun itu akan sepeda tidak akan jalan kalau sepentilnya rusak atau tidak ada, seperti itu Bu. Jadi semuanya juga penting Bu. Tidak ada satu yang lebih dibandingkan yang lainnya, seperti itu Bu. Begitu ya Bu ya. Iya. Selain kekuatan yang Ibu miliki, coba Ibu bisa ceritakan lebih detail lagi apa tidak? Apa saja yang membuat tugas Ibu semakin sulit? Saya merasa bahwa tugas saya itu sulit dikarenakan yang tadi yang saya sudah bicarakan ya Bu, karena peraturan yang terus-terus berubah ya. Muncul sekarang ini saya sedang melaksanakan atau mengerjakan rencana RKS perubahan ya Bu. Semester kemarin itu sudah disetujui, sudah disahkan. Kemudian pada perubahan, tapi ternyata pada perubahan tersebut malah suruh direvisi karena katanya jenis belanjanya tidak sesuai. Padahal kemarin sudah disahkan, tapi ini tidak sesuai. Jadi perubahan-perubahan yang seperti itu yang membuat saya merasa kesulitan. Kemudian laptop nih Bu yang saya miliki atau yang dibuat saya untuk mengerjakan keuangan bos ini kadang kurang mendukung Bu. Jadi karena laptop itu sudah lama, jadi kurang mendukung antara aplikasi yang ada di laptop itu dengan yang sekarang saya kerjakan. Jadi kayaknya kurang mendukung laptopnya. Kadang sudah diisi full nih Bu baterainya, beberapa menit kemudian langsung ngedrop. Jadi kalau digunakan sambil charger malah nyetrum Bu, seperti itu laptop. Kemudian kesulitan lainnya karena data yang saya kelola itu makin banyak ya Bu datanya, jadinya saya malah bingung nih Bu, mau ngerjain yang mana, akhirnya malah tidak dikerjain di Bu, yang bingung mana dulu yang dikerjain karena semakin banyaknya data-data yang harus saya kerjakan, seperti itu Ibu. Oh, saya mengerti. Jadi, perubahan peraturan, laptop yang bermasalah, dan beban kerja yang meningkat Iya, adalah beberapa faktor yang membuat Bu Ul merasa kesulitan. iya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan nih? Gini Bu, selain itu yang tadi kesulitan yang tadi ya Bu ya, saya juga bingung nih Bu, karena Bu, saya itu sebenarnya yang namanya pengelolaan bos itu kan ada timnya ya Bu, tapi timnya Iya, itu tidak mendukung Bu, jadi mereka tidak mau membantu saya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan saya atau pekerjaan saya, apalagi kalau yang memang membutuhkan banyak tenaga itu kan kalau peng-SPJ-an atau lembar pertanggungjawaban ya Bu ya, itu mereka kalau seolah-olah kayaknya itulah tugasnya bendahara bos saja sana yang mengerjakan, seperti itu. Jadi kayaknya kurang dukungan dari teman-teman tim bos itu sendiri Bu. Wah, banyak sekali ya Bu ya kesulitannya ya Bu ya. Iya Bu. Tapi saya ucapkan terima kasih ya Bu ya atas informasi yang Ibu berikan. Apa Mm-mm. saja nih yang menurut Ibu Uul bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya Bu, mungkin saya akan mengatasinya mencoba gimana ya Bu ya? Saya bisa mencoba, saya juga bingung nih Bu, coba apa ya Bu ya? Coba coba pikirkan Bu Ul kemungkinan-kemungkinan yang bisa Ibu temukan nih agar Ibu tidak merasa terbebani dengan tugas Ibu Oh, sebagai bendahara bos. iya, Coba iya, iya, iya. ya Mungkin saya kemungkinannya bisa minta bantuan ya Bu ya.
sama teman. Kalau tadi kan temennya kurang mendukung nih Bu, mungkin saya Ya. bisa minta bantuan pada teman di sekolah lain yang memiliki kemampuan lebih di bidang keuangan tadi, pengelolaan Arkas gitu ya Bu ya. Jadi mungkin saya bisa kolaborasi dengan teman di luar sekolah saya mengenai menggunakan sistem baru tentang pengelolaan keuangan BOS Bu. Tuh Bu. Idenya sangat bagus sekali Bu Ul. Iya. Mungkin masih ada ide lain Bu Ul yang ada di Eh, pikiran atau benak Bu Ul. Iya Bu, kalau tadi kan dari luar sekolah nih Bu, kalau mungkin di dalam sekolah Bu, saya akan ngomong nih Bu dengan atasan, dengan kepala sekolah ya, karena kepala sekolah itu kan memang pemegang pemangku jabatan tertinggi di sekolah ya Bu ya. Jadi saya akan berbicara dengan kepala sekolah untuk meminta bantuannya agar bisa bicara dengan guru-guru untuk membantu pekerjaan tugas bendahara BOS. Seperti itu, Bu. Ide yang bagus ya Bu Ul ya. Iya. Pada awal Ibu juga mengatakan penyebab kebingungan Ibu jadi bendahara BOS itu juga karena Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak. Lalu Iya. bagaimana nih dengan program pendidikan guru penggeraknya Ibu? Iya. Gini Bu, dan program pendidikan guru penggerak, saya akan ikutilah Bu lah. Sekarang kan saya berada di modul 7 ya Bu. Semua modul ada 10 ya Bu. Jadi kayaknya saya ikutin aja. Nanti sayang kan Bu kalau misalkan saya gagal ya tidak sampai ke modul 10, sekarang kan sudah 7, jadinya udah setengah ya Bu ya. Jadinya saya akan ikuti aja tentang atau mengikuti pendidikan guru penggerak itu Bu. Jadi Ibu akan menyelesaikan tugas bendahara di sekolah dengan bantuan teman-teman Ibu. Iya Bu. Sedangkan tugas pendidikan guru penggerak akan dilaksanakan di rumah ya Bu ya, Oh agar iya. lebih fokus pada satu pekerjaan ya Bu ya. Iya Benar Bu betul. ya. Betul betul Bu. Lalu tindakan konkret Ibu yang dilakukan itu apa tindakan konkretnya yang Tindakan dapat mengembangkan kemampuan Ibu dalam waktu dekat ini? Iya, tindakan konkretnya saya akan membuat daftar tugas ya Bu. Mana yang lebih dahulu saya kerjakan, prioritas ini yang pertama harus saya kerjakan dulu, ini berikutnya seperti itu Bu. Jadi saya akan memprioritaskan dulu mana yang harus utama dikerjakan, baru pekerjaan yang lainnya. Seperti itu Bu. Bagus, tindakan yang akan dilakukan terdengar sangat masuk akal ya Bu Ul ya. Iya. Lalu kapan nih akan dilakukan Bu Ul? Secepatnya Bu, sehingga nanti saya tertib dalam menjalankan tugas saya dan saya juga bendahara BOS dilakukan dengan tertib, kemudian program guru penggerak pun berjalan lancar seperti itu Bu. Terus siapa yang akan bertanggung jawab untuk memastikan rencana ini akan berjalan lancar Bu Ul? Tentu saja ya saya sendiri ya Bu yang bertanggung jawab, saya akan membuat jadwal untuk menyelesaikan tugas-tugas saya dan melaporkan perkembangannya kepada atasan saya Bu. Luar biasa sekali ya Bu Ul ya. Iya, Langkah yang akan Bu laksanakan akan dapat mengembangkan diri Ibu ya Bu. Dan tugas tambahan Ibu sebagai bendahara BOS, secara tidak sadar Ibu sudah memberikan solusi permasalahan yang Ibu hadapi ya Bu ya. iya. Nah, bagaimana nih kondisi Ibu sekarang? Apakah masih merasa bingung Ibu Ul? Alhamdulillah Bu, sudah tidak Bu. Setelah tadi kita sudah berbicara dan Ibu sudah membimbing saya untuk menemukan solusi permasalahan yang saya hadapi. Saya mengucapkan terima kasih Bu Evi. Sama-sama Bu Ul. Apakah ada yang ingin Bu Ul bicarakan lagi? Saya rasa cukup Bu Evi, tapi nanti barangkali saya dalam menyusun lagi, kemudian hari saya membutuhkan bimbingan dari Bu Evi, saya bisa menghubungi Bu Evi. Boleh ya Bu Evi ya? Boleh, siap Ibu, dengan senang hati. Saya terbuka jika Bu Ul membutuhkan bantuan. Saya juga mengucapkan terima kasih nih karena sudah belajar banyak dari Bu Ul tentang apa yang sudah kita bicarakan tadi terkait dengan ide-ide yang sangat luar biasa yang bisa menjadi referensi buat saya. Kalau sudah tidak ada lagi, saya doakan semoga rencana Bu Ul ke depan dapat terlaksana dengan baik. Kita Amin. bisa bertemu lagi minggu depan ya Bu Ul Iya untuk Bu membahas Evi. perkembangan Ibu. Ya, terima kasih Bu Evi.
Sama Bu Ul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.